Ini saya menyayangi ibu. Bangkit. Dan pernah menjadi korban dari ketua yayasan tersebut, sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban yang lain. Anak-anak ini nggak bisa minta pertolongan sama orang tuanya. Nggak punya kekuatan. Dan mereka rata-rata dilecehkan pada saat usia mereka belasan. Malah ada yang 9-10 tahun. Sudah kita buat untuk mempermudah ya bisa melaporkan kepada kita. Kekerasan terhadap anak terjadi berulang kali. Kali ini di kota Tangerang, puluhan bocah lelaki menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pemilik dan pengurus panti asuhan. Saudara, bagaimana bisa panti asuhan yang menjadi tempat aman dan ramah bagi anak malah menjadi sarang predator anak? Lalu bagaimana bisa panti asuhan yang menjadi tempat pelaku untuk melakukan atau merusak kehormatan anak leluasa beroperasi selama puluhan tahun? Simak penelusuran saya di Gelar Perkara. Ini saya menyayangi ibu. Bangkit. Hati siapa yang tak meradang melihat anak-anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang yang seharusnya merawat dan melindungi mereka. Anak asuh di panti asuhan Kota Tangerang diperkirakan mencapai puluhan anak. Para korban semuanya merupakan bocah laki-laki. Polisi telah menangkap Sudirman, pimpinan panti asuhan, dan 1 orang pengurus panti asuhan, sementara pelaku lain masih buron. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka. Kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Sudirman dan saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan saudara Yandi Supriyadi kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Dan ini salah satu foto yang sudah kita buat. Saudara, disinilah lokasi dugaan kekerasan seksual terhadap anak-anak asuh yang dilakukan oleh Sudirman, pemilik panti asuhan, dan 2 pengurus panti lainnya, Yusuf Bahtiar dan Yandi Supriyadi. Panti asuhan ini beroperasi sejak 2006 tanpa izin yang jelas. Bisa kita lihat, bangunan 3 lantai ini memunculkan kesan menutup diri lantaran memiliki pagar yang cukup tinggi. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan para korban di panti asuhan ini kesehariannya. Apalagi kekerasan dan pelecehan seksual ini sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun. Panti asuhan Darussalam An-Nur yang terletak di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten ini memiliki anak asuh yang semuanya laki-laki. Diduga puluhan anak mengalami kekerasan seksual di dalam bangunan berlantai 3 ini. Tak jauh dari panti, kami bertemu Habib Ulil Amri, salah seorang warga yang sekaligus teman masa kecil Yusuf Bahtiar, salah satu pelaku. Amri menyebut warga sekitar tidak pernah curiga, lantaran selama bertahun-tahun pihak panti asuhan rutin mengadakan kegiatan keagamaan. Selain itu, pelaku Sudirman dikenal suka membantu warga yang membutuhkan. Apakah ada kecurigaan dari warga untuk berniat melapor ke Dinsos atau pemerintahan setempat gitu? Ya, dari warga sekitar mungkin karena perilaku pelaku yang baik, jadi tidak menaruh kecurigaan sama sekali gitu. Jadi nggak ada yang niat melaporkan atau apa, emang saya belum dengar sampai hari ini. Tapi kalau untuk desas-desus dari dulu, kita udah dengar. Kalau untuk pemilik panti emang sangat bersosialisasi sekali. Dia sering menyumbang gitu, seperti sayur mayur atau ikan-ikan gitu, Mbak. Emang dikenal baik dengan masyarakat sekitar. Meski begitu, beberapa tahun lalu Amri sempat curiga.
lantaran temannya yang pernah tinggal di panti mengaku mendapat perlakuan tak senonoh dari Sudirman. Untuk kecurigaan emang sebenarnya udah ada dari 20 tahun lalu kalau saya pribadi. Nah, di mana emang ada teman yang sebaya saya dulu waktu usia 10 atau 11 tahun. Ada yang dapat, belum ada bukti aja, tapi mendengar cerita dia mendapat perlakuan kayak gitu. Tapi emang nggak mau bercerita dan juga bukti juga kita nggak kuat. Di saat itu nggak bisa untuk melaporkan, Mbak. Gitu. Selanjutnya kami mendatangi Dean Herdesviana yang merupakan teman dekat pelaku Sudirman, sekaligus donatur panti asuhan. Sama seperti warga lain, Dean tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Padahal, sebagai salah satu donatur, Dean memiliki akses bebas masuk panti asuhan. Selama belasan tahun, Dean tidak pernah melihat hal janggal pada anak-anak asuh. Nah, karena memang sahabatan, ketika saya ada kegiatan sekolah, misalkan charity atau muharaman, Ramadan, pasti kita berkolaborasi. Ketika kita lagi happy-happy, ketawa-tawa, yang gembira, terus ada 1-2 anak yang sedih, logikanya Mbak, oh mungkin ya logikanya anak yatim memang begitu. Atau dia ngelihat anak lain dipegang sama ibunya, pelukan, dicium, apa segala macam, wajar kan? Mbak juga pasti akan ngerasa gitu kan? Kasus pencabulan anak ini terbongkar saat sejumlah korban yang telah keluar dari panti menghubungi Dean. Kemudian pada 2 Juli, Dean bersama para korban lapor polisi. Hingga saat ini korban yang melapor berjumlah 8 anak. Diperkirakan jumlah korban kekerasan seksual Sudirman dan kawan-kawannya mencapai puluhan anak. Awalnya saya mendapatkan DM di Instagram, ngadu. Ada salah satu anak panti ngadu ke saya. Saya di-chattingin dulu, terus ya kan juga nggak langsung percaya. Saya pikir fitnah gitu kan. Oke, kalau memang kamu bener, ini kamu pakai akun fake, anonim gitu kan. Kalau memang kamu bener, kamu datang ke tempat saya, kamu pasti tahu. Kan tahu orang ini saya donaturnya, saya ibu angkat mereka, ibu asuh mereka. Akhirnya datang mereka ke ruangan ini, ke sini. Curhatlah mereka, gitu. Dan saya kaget dan terpukul gitu. Beberapa korban yang mengadukan perbuatan Sudirman dan kawan-kawannya merupakan anak asuh yang telah keluar dari panti. Agar anak-anak korban kekerasan seksual diam, para pelaku mengiming-iming para korban dengan memberikan sejumlah hadiah. Diduga kuat Sudirman sengaja membuat para korbannya menganggap biasa kekerasan menyimpang yang mereka alami. Terbukti, pencabulan terhadap para bocah laki-laki terjadi selama bertahun-tahun. Rata-rata yang lapor ke kami itu korban-korban yang sudah nggak nyaman, yang bisa kabur, yang bisa lari dari cengkraman itu. Kalau yang nggak punya keberanian, kalau yang nggak ngerti bahwa itu dicabulin, dilecehin, ya tetap aja stay here di panti itu sampai endingnya dijemput sama Dinsos. Yang 13 orang itu tambah 1, 14 orang itu yang nggak bisa berdaya apa-apa. Dan mereka rata-rata dilecehkan pada saat usia mereka belasan. Malah ada yang 9-10 tahun gitu. Jadi dan dibungkam dengan iming-iming, dikasih jajan, dikasih uang, ada yang dikasih kacamata, dikasih handphone. Yang pasti ya dikasih kenyamanan. Dan satu hal lagi, mereka ini dibentuk sama seperti pimpinannya. Jadi di antara 2 pelaku ini, salah satunya pernah dulu menjadi salah satu anak asuh di yayasan tersebut dan pernah menjadi korban dari ketua yayasan tersebut, sehingga sekarang menjadi pengasuh dan sekarang dia juga menjadi pelaku terhadap korban-korban yang lain. Selain itu, agar para korban menuruti keinginan menyimpangnya, pelaku menggunakan status sosial sebagai ayah asuh. AI Mariyati, Komisioner KPAI menyebut relasi kuasa membuat kejahatan seksual pelaku susah diungkap. Siapapun yang sudah merasa ditolong, ya, diberikan kehidupan yang layak, menempatkan punya orang tua, lalu anak-anak dipenuhi secara fisik, ya, secara kebutuhan primer,
bagaimana dia memiliki rasa hormat, takzim, bahkan begitu dekat dengan orang-orang ini. Ternyata ada perlakuan menyimpang dan anak-anak ini tak kuasa, tak berdaya untuk menolak, mempertanyakan, bahkan speak up untuk melapor misalnya. Ini realitas yang kita hadapi ketika relasi kuasa yang dimainkan itu sangat sulit untuk diungkap. Dia bisa berpuluh tahun akan seperti itu, gitu. Bahkan yang terjadi merasa dinormalisasi, gitu ya. Anak-anaknya kemudian apabila melakukan itu ke yang lain juga atas dasar kasih sayang misalnya, ya karena di hulunya diajarkan dan dinormalisasi. Dan ini adalah bentuk merampas harkat martabat yang paling dasar semua orang, ya. Kekerasan seksual terhadap anak asuh dalam panti asuhan di Kota Tangerang menunjukkan ruang aman anak makin terancam. Psikolog forensik menilai selain lemahnya pengawasan, adanya anggapan masyarakat bahwa anak yang ditempatkan di panti asuhan menjadi tanggung jawab pihak panti asuhan, membuat anak rentan jadi korban kejahatan. Secara salah kaprah, begitu anak ditempatkan di panti asuhan, maka mereka akan selama-lamanya berada di sana. Tanggung jawab peran pengasuhan orang tua lepas dengan sendirinya dan diambil alih oleh pihak pengelola panti asuhan. Panti asuhan pun tidak membangun komunikasi dengan keluarga secara berkala, tidak membuka akses bagi masyarakat secara terbuka, dikarenakan mereka menganggap ya anak sepenuhnya adalah milik kami. Nah, situasi yang terisolasi semacam itu, putusnya relasi dengan keluarga, salah kaprah sedemikian rupa, menempatkan anak dalam situasi yang amat sangat beresiko, termasuk rentan untuk menjadi korban kejahatan, tak terkecuali kejahatan seksual. Agar kasus kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan tidak terulang, penanganan harus dimulai dari akarnya. Pihak berwenang diharap melakukan pengawasan berkala terhadap panti asuhan. Sesungguhnya pemerintah lewat Kementerian Sosial sudah membangun sebuah sistem, sebutlah sistem akreditasi panti asuhan. Ada sekian banyak indikator, ada sekian banyak unsur penilaian di dalamnya. Yang sayang beribu sayang terabaikan. Kalau penanganan hukumnya berjalan, tata kelola pengasuhan dan panti asuhannya juga berjalan, maka insya Allah akan bisa kita tekan kemungkinan peristiwa berulang. Selain itu diharapkan masyarakat dapat berperan mendeteksi adanya tindak kejahatan di lingkungannya sejak dini. Masyarakat kita juga tidak boleh lengah, kita punya hak untuk saling memberikan perhatian. Misalnya, Pak, apakah masyarakat di sini boleh tahu ini tercatat di mana? Ya, apalagi di tingkat RT RW, saya kira sangat punya kewenangan itu, gitu. Kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan kemanusiaan luar biasa. Tidak bisa didiamkan. Pelaku harus dihukum seberat-beratnya. Jangan biarkan para predator berkeliaran, mengancam buah hati kita dan merusak masa depan generasi bangsa. Mari kita awasi bersama di panti asuhan atau dimanapun. Jangan abai. Suara Azani, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta.